Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Virgo? Lur, sorry ya lur ya. Saya baru bisa ngereading karena beberapa waktu ini saya sendiri lagi kurang sehat ya. Jadi sorry kalau readingannya telat. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya lur ya. Oke. Ini readingan untuk di September. Kita akan lihat bagaimana situasi di September ini. Lur, kayak biasa lur absen dulu deh yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, kayak biasa ya. Modenya blak-blakan apa adanya. Baik dan tidak baik, apapun itu semua akan saya sampaikan di sini. Virgo. Ketemu lagi nih sama Virgo. Oke. Virgo, kamu di September ini saya ngerasa ya, banyak sekali orang-orang Virgo di bulan ini tuh yang bersikap tegas. Kalau A ya A, B ya B, kayak gitu. Saya ngerasakan suatu ketegasan banget di sini. How? Ya, saya senang sih kalau kamu bisa setegas itu dengan dirimu sendiri. Bukan gini ya, ketegasan ini tidak hanya dari diri Virgo sendiri, tapi ketegasan ini juga untuk orang lain gitu loh. Siapapun itu di luar sana, gitu. Ya, ini penting. Ya, saya senang banget kamu bisa mengalami banyak perubahan, banyak kematangan di sini. Dimana di beberapa bulan yang lalu yang sering saya reading itu, terkadang Virgo kalau berpikir suka muter-muter, kurang tegas, kurang ini kan gitu ya. Nah, selalu saya amati energi Virgo ini, saya ngerasa perubahan demi perubahan kan gitu ya. Dari intonasi suara saya pun juga kalian udah tahu lah, untuk yang sudah lama stay di sini. Kalau memang banyak negatifnya pasti saya tegas banget, suara saya pun kayak lantang banget gitu loh. Oke, video ini nggak ada saya edit, jadi kalau audionya agak berisik atau suara saya yang lain yang aneh-aneh kedengar, saya mohon maaf ya. Oke Virgo, kamu di minggu pertama ini sampai tanggal 10 nanti, harap bersabar ya teman-teman ya, karena situasi lingkungan atau situasi di sekitar Virgo ini lagi kurang kondusif. Karena energi orang-orang di sekitar kamu ini, maaf ya, banyak yang agak konslet nih kayaknya. Ini Virgo, kamu di minggu pertama tanggal 1 sampai 10, kamu ngerasa capek banget dengan semuanya. Ya. Kamu bisa ngerasa lelah, capek. Makanya di sini tolong semua Virgo, jaga kesehatan kamu, jaga stamina kamu. Kamu perlu vitamin, mungkin kamu perlu jamu atau olahraga lebih di minggu-minggu pertama ini ya. Situasi saya ngerasa Virgo kayak banyak banget kesibukan ya. Kesana kesini. Ya makanya tadi kesehatannya tolong ya dijaga semuanya Virgo. Dan satu hal lagi, ya semoga aja kamu bisa cukup sabar ngadepin situasi atau ketidakpastian di tanggal 1 sampai 10 ini. Dan juga sifat-sifat orang di sekitar kamu. Saya ngerasa saya ngerasa kayak agak ngeselin gitu loh, agak nyebelin, dan ini sangat menguras energi kamu.
Oke. Dan satu sisi dari Virgo itu sendiri banyak cuek gitu. Cuek ini bukan berarti nggak peduli ya. Iya, ini ada kaitan dengan kalau A ya A, B ya B, ketegasan tadi. Ini ada kaitan dengan ketegasan. Jadi Virgo itu di bulan ini tuh nggak apa ya, nggak mau bertele-tele gitu loh. Dan juga nggak mau terlalu menanggapi orang-orang yang notabene nggak selaras sama si Virgo itu sendiri. Gitu. Makanya di sini terkesan agak cuek. Cuman cueknya ini lebih ke arah positif sih sebenarnya, karena ya itu tadi Virgo berusaha untuk mengamankan dirinya, menyelamatkan dirinya dari orang-orang toksik ini, kayak gitu. Nah, satu sisi di sini ada anggapan dari orang sekitar Virgo menilai bahwa Virgo ini nggak berani ngadepin masalah, kayak gitu. Ya sebenarnya bukan soal berani atau tidaknya, karena itu tadi Virgo memang lagi cuek banget dengan udah cuek, udah capek gitu loh dengan orang-orang di sekitar Virgo ini yang kayak gitu-gitu aja polanya gitu loh. Makanya Virgo ini lebih kepada diri sendiri gitu, nggak terlalu nanggepin. Tapi itu tadi dampaknya adalah mereka berkesan bahwa kamu kayak nggak berani ngadepin masalah. Sebenarnya ya itu tadi karena Virgo nggak mau ribut sama orang, nggak mau bermasalah gitu, nggak mau diganggu. Ya jangan sampai ngeganggu gitu loh. Karena secara energi Virgo ini lagi agak naik ya, secara energi kamu di sini di tanggal 1 sampai 10 di sini agak rawan emosi gitu loh. Makanya ya jangan senggol Virgo. Ini bisa senggol bacok bener nih gitu. Itu hanya bahasa kiasan loh ya. Nanti dianggap yang gimana-gimana pula. Queen of Cups. And okay. Wow. Virgo, saya kasih clue lagi. Hati-hati dengan perubahan karakter dari kamu di bulan ini. Ya, nanti diamati sendiri ya. Kalau misalkan nih kamu ngerasa diri kamu agak berbeda atau mungkin kamu ngerasa ini bukan diriku. Aku nih nggak kayak gini, ini bukan Virgo gitu. Saya ngerasa ada situasi itu. Ya. Ya tahu sendirilah Virgo ini kalau lagi naik darah gimana. Apapun itu bisa dilahap gitu. Apapun di depannya bisa dihantam. Serp. Gitu. Nah, ketika gini ya Virgo, di bulan ini saya kasih clue lagi. Sepertinya kamu akan berhadapan dengan sifat kamu yang mungkin ini bukan diri kamu ya. Ini bukan sosok yang halus-halus lembut-lembut, enggak tentang itu sih. Kenapa? Ini lebih kepada seperti luapan emosi yang benar-benar dijaga oleh Virgo. Karena saya ngerasa banyak di antara Virgo yang merasa bahwa di dalam diri Virgo itu ada suatu energi yang besar banget. Ini kalau sempat kelepas, ini bisa menghancurkan apapun gitu loh. Ya. Makanya di sini saya wanti-wanti, ya semoga kamu nggak sampai emosi banget dengan seseorang di sini, karena jujur kamu bisa lupa daratan bener. Ketika kamu di bulan ini emosinya meledak-meledak, itu kamu kayak nggak pandang bulu ini siapa. Itu akan diterabas aja nantinya. Ya saya khawatirnya kalau itu keluarga kamu sendiri, itu bagaimana nantinya. Jadi ini yang perlu kamu waspadai ya Virgo. Tentang diri kamu, sesuatu yang berbeda dalam diri kamu gitu. Oke. Kalau bicara tentang rezeki di bulan ini sangat berbeda dengan di Agustus. Saya ngerasa rezeki dari Virgo di bulan ini kerasa jauh lebih baik daripada Agustus. Kamu amati sendirilah tanggal 1 sampai akhir bulan ini. Ya, banyak rezeki yang rasakan sendiri nantinya ya. Kayak gitu. Cuman itu tadi sih minusnya, PR-nya Virgo satu, tentang diri Virgo yang harus benar-benar dijaga, jangan sampai lepas kendali. Kemudian yang kedua, kamu mungkin akan cukup capek ngadepin sifat-sifat orang yang ya gitulah ya. Itu ini perubahan
karakter-karakter orang-orang di sekitar kamu ini memang sangat-sangat ngepancing emosi kamu, ya semoga kamu nggak kepancing gitu loh dengan tingkah laku mereka gitu ya. Ya gitu. Jadi secara rezeki oke, cuman perlu diwaspadai tentang diri kamu sendiri dan juga situasi di lingkungan kamu. Ini bisa ya di lingkungan apapun, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dimanapun itu, hati-hati. Ya Lur ya. Ya gitu. Kemudian di sini saya ngerasa dari tanggal 12 sampai ke 25. Tanggal 12 sampai ke 25 di September. Ya, kamu rasakan sendiri. Saya ngerasa kalau bicara tentang peluang, ya ini saya nggak kerasa sebenarnya peluang-peluang itu, dan rezekinya ya kerasa juga lebih mending lah ya, atau lebih enak lah gitu. Yang penting poinnya kepada diri manusianya, atau kembali ke kamu lagi di sini. Please jangan malas-malesan, jangan ngeluh, jangan putus asa. Kamu harus bergerak. Ya walaupun kita sekarang sedang berada di situasi kondisi yang mencekam di negara kita ini, ya situasi ekonomi yang sedang morat-marit, tapi ya ketahui satu hal, walaupun secara aduh sorry keselak. Ya walaupun secara kondisi keadaan global sedang tidak baik-baik saja, tapi ingat setiap orang punya rezekinya masing-masing. Kamu jangan khawatir, kamu jangan terlalu overthinking tentang hari esok. Kamu harus bergegas dan kamu harus bergerak. Ya, jangan malas-malasan lagi. Rezekimu sudah menanti di luar sana. Tergantung kamu mau semaksimal mungkin atau tidak. Kayak gitu, Virgo. Oke. Ya, untuk masalah kerezekian saya nggak terlalu banyak komen di sini sih. Untuk segi keuangan pun juga saya nggak terlalu banyak komen ya. Saya percaya sama Virgo kok. Virgo itu jarang lah borosnya gitu. Ya, agak jarang lah boros. Ya ada beberapa zodiak yang lain tuh memang punya karakter tong bocor tuh banyak. Cuman ya kalau Virgo insya Allah nggak kayak gitu. Oke, lanjut lagi di sini Virgo. Manusia licik. Aduh. Toksit bermuka dua. Ini ada di sekitar kamu Virgo. Ya sebenarnya kamu sudah tahu lah orangnya siapa ya. Ya saranku agak waspada aja ya, gini. Agak waspada di sekitar kamu manusia ini gitu. Cuman gini sih. Saya ngerasa juga dari feelingnya Virgo cukup kuat. Jadi saya ngerasa kamu tuh akan dapat petunjuk tentang seseorang yang notabene negatif, toksit, atau yang nggak baik, atau yang bermuka dua, atau yang bersifat buruk, itu sebenarnya kamu bisa ngerasakan energi itu. Jadi dari melalui perasaan gitu loh. Contohnya gini ya, ilustrasinya gini. Misalkan Virgo sedang terkoneksi dengan seseorang. Ataupun kamu misalkan sedang berkomunikasi dengan seseorang, itu kalau memang orang itu energinya nggak baik gitu, atau sifatnya nggak baik gitu loh ya, atau mungkin punya niat nggak baik sama kamu, itu dalam hati kamu tuh kayak tiba-tiba ngerasa gelisah, nggak nyaman, pengen cepat mengakhiri mengakhiri komunikasi, pengen cepat pergi dari orang ini, dan kayak tiba-tiba ngerasa enek gitu loh. Dalam hati tuh kayak enek gitu dengan seseorang ini. Nah itu, ya mungkin kamu kenal orang ini fan-fan aja gitu. Cuman nanti ada petunjuk-petunjuk kayak gitu. Ya, Virgo, intuisimu, kata hatimu, perasaanmu itu adalah kuncimu di bulan ini. Oke? Nah, lanjut ke masalah karir. Sebenarnya positif secara karir untuk Virgo karena kamu punya semangat banget ya. Ini saya ngerasakan semangat yang cukup kuat itu di Virgo deh. Dari sekian banyak zodiak yang sudah saya bahas ya. Sebelum-sebelumnya ini di Virgo saya nemukan suatu semangat yang tinggi tapi terarah. Ini nih uniknya Virgo. Ya beberapa zodiak lain banyak juga yang punya semangat tinggi, yang berapi-api banyak. Cuman kadang ya gitulah, ya agak meleset sana sini. Cuman kalau dari Virgo semangat untuk mencapai suatu tujuan,
ini kerasa banget ya. Gitu. Ini lebih ke arah positif. Jadi energi dalam diri kamu ini akan ngebantu kamu mencapai hal-hal yang mungkin kamu sedang ingin tuju di bulan ini dalam keterkaitan dengan masalah karir. Gitu. Ya. Ya, manfaatkan semangat kamu di bulan ini. Ya mungkin ada beberapa bulan lalu kayak Mei, Juni, Juli ngerasa chaos, ngerasa down, ngerasa drop, gitu, ngerasa kurang semangat. Nah, saya ngerasa kamu di bulan ini lagi ya udah waktunya lah untuk naik gitu loh. Ya, peluang-peluang karir kerasa banget di sini. Tergantung kamu bisa peka atau tidaknya dengan peluang-peluang tersebut. Ya semoga kamu bisa peka. Karena secara intuisi kamu bagus ya harusnya kamu bisa peka ya. Tapi ya tak kembalikan ke kamu lagi lah. Karena setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Punya kemampuan yang berbeda-beda. Oke. Dan di masalah karir Virgo akan tegas banget di sini. Dengan orang-orang yang notabene negatif, kamu akan tegas. Kamu berani bicara di bulan ini, kamu berani ngomong, kamu berani ngebantah, ya. Tapi sisi lainnya, terkadang ketegasan kamu dengan orang yang toksik ini malah dinilai orang yang lain ini menjadi salah paham. Bukan banyak, ada beberapa orang di lingkungan karir kamu nih menilai kamu nih orangnya ego, emosional, inilah, itulah. Padahal Virgo itu bersikap tegasnya hanya kepada orang-orang yang toksik tadi. Kayak gitu. Ya, cuman ya udahlah gitu loh ya, maksudnya ya kalau misalkan ada orang-orang di lingkungan kerja kamu yang menilai kamu agak negatif karena mungkin tindakan kamu yang tegas dan keras dengan orang yang busuk ini, ya it's okay, kamu nggak perlu pedulikan mereka, nanti juga mereka akan tahu siapa kok kamu sebenarnya, kayak gitu loh ya Lur ya. Karena ya manusia-manusia busuk ini memang harus kamu bener-bener cut off dan tegas banget harus ngadepin ini orang, harus berani ngomong gitu loh, karena ini orang manipulatif banget nih. Di depan kamu A, di belakang B. Dia bisa nyebar gosip, bisa nyebar isu-isu nggak jelas. Kemudian kalau mengenai isu ya semoga tidak ada. Kalaupun ada ya saya mohon jangan sampai kemakan isu ya. Kerasa banget sih isu-isu di lingkungan karir kamu. Gitu. Queen of Pentacles. Wiu. Oke. Virgo, kamu yang single di saya ngerasa aura daya tariknya Virgo lagi naik ya ini. Gini loh, aura daya tarik itu semua orang punya, itu bawaan lahir ya. Semua manusia punya namanya aura daya tarik atau chemistry tertentu. Di September ini ada orang yang berchemistry sama kamu, kayak gitu. Ya. Dan satu hal lagi sini Virgo, untuk kamu yang single, di bulan ini tuh sebenarnya yang mau deket sama kamu tuh ada aja. Cuman banyak juga yang mental, dalam arti mental tuh gini. Seseorang nih ngedekat sama kamu, ya kamu welcome sama ini orang, kamu terkoneksi sama ini orang, cuman nggak lama orang ini pergi, atau mungkin kamu yang pergi. Kenapa? Ya itu tadi, kalau nanti di bulan ini tuh ada yang ngedekat sama kamu dan notabene sifat orangnya itu mungkin nggak selaras, nggak sefrekuensi, atau mungkin sifatnya nggak baik ke kamu, itu entah bagaimana saya ngerasa kamu tuh bisa kayak terhindar sendiri gitu loh. Seperti ada entah itu dorongan hati untuk jangan deket sama dia, atau mungkin ada bisikan batin dari dirimu yang mengatakan, ih ini orangnya yang kurang baik nih, ini orangnya agak gimana, agak begini. Kayak gitu loh. Jadi kamu kayak bisa ngindar sendiri di sini. Dan sebaliknya, seseorang yang deket sama kamu nih kalau memang sifat dia nggak baik, atau negatif ya orangnya, itu pun juga nggak akan betah ngejalin hubungan sama kamu atau deket sama kamu, kayak gitu sih.
Ya bukan berarti kamunya gimana-gimana, enggak sih ya. Karena saya ngerasa adanya suatu energi tertentu di dalam diri kamu ini seperti melindungi gitu loh. Ya, saya nggak tahu apa, cuman eh apa ya? Kayak ngelindungi kamu dari orang-orang yang notabene negatif tadi loh. Gitu. Ya mungkin ini gift untuk kamu ya. Dari perjalanan kamu selama ini, kamu itu wow. Kalau bicara tentang Virgo ya tahu sendirilah badainya gimana ya. Gitu, wes saya udah nggak usah cerita lah ya. Nanti kehabisan durasi kita. Pokoknya amazing lah perjalanan kamu, kesabaran kamu, keikhlasan kamu, ketulusan batin kamu. Itu ya mungkin ada gift yang pada akhirnya ada energi yang melindungi kamu. Gitu sih. Ya. Dan di bulan ini Virgo orangnya to the point ya. Arti to the point ini, kalaupun ada yang deket sama Virgo dan orang yang nggak jelas, itu Virgo langsung cut off, tek 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 gitu. Saya ngerasa Virgo kayak set 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 gitu pergerakannya. Termasuk saya mundur sedikit tentang karir ya. Di sini pun juga sama. Kalau Virgo, contoh ya misalkan nih Virgo ngajak ngajak orang kerja, entah itu ya bahasanya nolong orang lah ya, nolong orang untuk kamu ajak kerja. Cuman kalau orang ini kerjaannya nggak beres, atau orang ini malas-malasan kerja, sedetik itulah Virgo nggak akan pernah lagi mau ngajak manusia ini sampai kapanpun dan apapun alasannya. Kayak gitu, bisa kayak gitu bener. Jadi ya bener-bener kalau A ya A, B ya B. Jadi orang-orang yang terkoneksi sama Virgo nih, kalau memang orangnya mencela-mencela atau nggak jelas, itu langsung di cut off. Tek, say. Wow. Hei, saya ngerasa perubahan yang seru ya. Jujur sih saya baru ngerasa ini ya, banyak gebrakan dari Virgo gitu. Virgo di bulan ini kayak apa ya, banyak memberikan sesuatu yang sifatnya kayak ngejutin orang-orang di sekitar kamu nih. Contohnya gini, ini sebagai contoh atau ilustrasi gini. Misalkan ya, kamu itu nggak pernah make up orang gitu, nggak ada orang yang tahu kalau kamu tuh bisa make up misalkan ya. Suatu ketika tiba-tiba kamu jadi tata rias. Itu lingkungan kamu tuh kayak melongo ngelihat kamu, loh. Kok orang ini bisa kayak gini? Kok Virgo bisa begini? Kok Virgo bisa begitu? Gitu loh. Jadi ada keadaan-keadaan yang notabene lingkungan kamu tuh nggak tahu. Terus tiba-tiba kamu bisa begini, bisa begitu gitu loh. Terus itu yang disebut dengan suatu gebrakan. Ya tidak semua dari Virgo, cuman saya ngerasa cukup banyak yang kayak gitu. Jadi lingkungan kamu tuh kayak ngerasa kamu nih orang yang berbeda, kamu nih orang yang misterius dan bisa ngasih, yang tiba-tiba ngasih gebrakan perubahan yang wow. Kayak gitu. Karena satu sisi ya Virgo orangnya cukup kreatif sih, gitu. Jadi ya lumrah aja kayak gitu. Oke, lanjut lagi Virgo di sini. Selamat bahagia untuk kamu yang sedang menjalin hubungan di bulan ini. Ya semoga hubungan kamu sama doi lancar, langgeng, karena saya ngerasa ada seseorang yang akan bertemu dengan Virgo dan ini nyambung banget buat kamu nyaman, dewasa. Nggak tahu, saya ngerasa kamu kayak cepet klik sama orang ini, cuman aku nggak tahu siapa. Gitu ya, ya semoga lah untuk kamu yang mungkin sedang butuh pasangan, yang pengen punya pasangan, ya semoga di bulan ini kamu ketemu dengan energi orang ini gitu. Insya Allah sih positif ya, karena energi orang ini tuh bisa selaras atau seimbang sama kamu. Ibaratnya kamu itu api, dia itu airnya, kayak gitu. Jadi kayak bisa madamin kamu gitu, bisa nyimbangin kamu lah. Ya semoga seseorang yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini, amin. Kencangin doanya ya lur ya semuanya, karena kembali lagi urusan jodoh itu urusan Tuhan Yang Maha Esa loh ya. Ya semoga doa-doa kamu diijabah, terjawab, amin. Lanjut
Dalam hubungan Virgo di sini to the point to the point saya to the point. Satu, kebohongan yang akan terungkap dan dibongkar sama Virgo itu sendiri. Tang 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 tang. Saya mah nggak heran ya kalau Virgo ngebongkar sesuatu lagi di sini. Nggak heran mah saya. Kan sering tuh saya bahas, saya sampaikan Virgo sang detektif, gitu. Ya nggak tahu sih, kadang saya juga bingung gitu loh. Dari mana lah nemunya Virgo ini gitu. Menemukan petunjuk tentang sesuatu yang disembunyikan atau yang dia kebohongan dia gitu. Ya mungkin ada kaitan dengan pemikiran ya, karena gini, saya ngerasa Virgo itu orang-orang yang pemikir gitu. Jadi Virgo itu kalau sedang misalkan ya curiga atau pengen mengetahui sesuatu, itu dipikirin terus. Mau tidur pun kadang kepikiran, kayak apa ya, secara pikirannya itu bener-bener seperti ingin, aku harus dapat ini, aku harus dapat itu gitu loh. Jadi eh, energi pikiran kamu itu direspon cepat sama semesta atau alam, sehingga ketariklah petunjuk demi petunjuk tadi gitu loh. Ya clue-nya itu tadi, kebohongan yang akan terbongkar. Tapi ini energi vice versa. Bisa Virgo, bisa pasangan Virgo. Cuman saya lebih kuat kepada Virgo yang mungkin akan ngebongkarnya si Virgo ini sendiri. Gitu. Karena aduh. Ini tentang apapun loh ya, kebohongan yang disembunyikan tentang apapun. Bisa tentang uang yang entah kemana larinya, atau mungkin ya kebohongan gitulah. Gitu lur. Oke lanjut ya. Hmm, Virgo, ya untuk minggu pertama di September ini mungkin kamu akan ngerasa agak capek ngadepin perubahan sifat atau sifat karakter dari pasangan kamu yang memang ini sangat-sangat memancing emosi kamu, dan anehnya ada aja hal-hal kecil yang dipermasalahkan. Itulah yang menjengkelkan, yang gila sampai nggak habis pikir gitu loh. Ya, hal-hal kecil loh ini. Nanti amati sendiri loh ya. Lu amati sendiri deh. Mungkin kamu agak gedek atau ya ngerti bahasanya gedek aja. Ya gimana ya? Ya kesel lah gitu loh, maksudnya hal-hal kecil kok ya digede-gedein jadi masalah gitu loh. Ada aja ini bikin ruwet nih. Makanya saya nggak heran kalau Virgo di bulan ini agak naik emosinya gitu. Saya nggak heran karena ini tadi sifat pasangan yang bener-bener kayak pusing ngadepinya gitu loh. Ya apalagi Virgo di bulan ini dengan membawa karakter AABB, orangnya tegas banget dan nggak terlalu suka diskusi gitu loh. Nggak terlalu suka untuk, maksudnya gini, yang dimaksud diskusi itu ketika Virgo berdiskusi dengan pasangan terus pasangan ini nggak mudeng-mudeng, nggak nyambung-nyambung, itu Virgo kayak berhenti, males lagi nanggepin. Gitu. Yang penting Virgo udah jelasin, udah lu mau paham atau enggak pikir urusan lu sendiri gitu loh. Yang penting Virgo udah jelasin, itu yang saya maksud gitu loh ya. Jadi ya agak sabar ya Lore untuk minggu pertama, kayaknya memang gitu loh. Gitu. Tapi ini ada kaitan dengan kebohongan tadi. Ini nanti masuknya ke kebohongan tadi loh ya. Jadi hal-hal kecil yang akan bikin masalah. Ya, masalah itu karena dipicu oleh hal-hal kecil, akhirnya meledak jadi suatu masalah, dan di sini akan ngebawa atau bisa kayak ngebongkar tentang kebohongan-kebohongan dia gitu. Tapi nanti ini masuknya di tanggal-tanggal 20 ke sana ya. Ya gitu. Oke. Lanjut lagi. Tapi satu sisi di sini saya ngerasa apa ya, ada yang diam-diam sedang menyelidiki sesuatu ya, semoga kebongkar apa yang sedang kamu selidiki ini ya.
Kemudian di sini saya ngerasa kayak ya pada akhirnya pasangan kamu minta maaf ke kamu gitu sih. Ya mungkin dia ngaku salah gitu. Tapi dalam hubungan ini di tanggal-tanggal 15 ke sana, ini saya ngerasa Virgo udah mulai stabil ya. Secara dirinya Virgo tuh udah mulai stabil. Sensitifnya kamu udah agak menurun di sini dan kamu lebih kayak tenang dan lebih santai, lebih bijak juga saya ngerasa. Gitu ya, semoga kamu bisa bisa kembali ke jati diri kamu, Virgo. Gitu. Karena kamu butuh banget kestabilan ini dan satu kata lagi di sini, Virgo mungkin akan akan banyak waktu untuk diri Virgo itu sendiri sih, gitu. Ya. Jadi Virgo lebih banyak kayak aku mau santai dulu, aku mau ya lebih ke dunia Virgo itu sendiri sih. Kayak gitu. Lanjut lagi di sini. Oh, ntar ya. Hmm, ada hubungan yang akan membaik juga di sini. Ada hubungan yang akan membaik karena nggak tahu ya, saya ngerasa doi kamu nih pinter ngerayu. Ada yang akan dirayu dengan pasangannya di sini. Ya udahlah, maaf lah, inilah, itulah, dan kamu kelepek-kelepek lagi ya. Akhirnya kamu happy 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 lagi sama dia. Ya udah, gitu. Karena ya mau sekeras-kerasnya Virgo tuh kadang nggak tegaan juga loh. Itu aja sih. Oke deh ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan saya mohon untuk bulan ini jaga banget kesehatan kamu. Ya, semuanya Virgo jaga banget kesehatan kamu. Kenapa? Karena situasi hawa bulan ini atau kondisi alam di bulan ini memang lagi nggak enak banget ya, lagi nggak enak banget. Bukan hanya manusianya aja yang bermasalah, tapi kondisi hawa alamnya memang lagi kurang kondusif. Jadi please semuanya jaga kesehatan ya, saya mohon. Karena kondisi fisik kamu ini juga bisa mempengaruhi emosi dalam diri kamu sendiri. Ya, kalau badanmu pegal-pegal, kepalamu agak pusing, ini bisa mempengaruhi kestabilan emosional dalam diri kamu. Jadi, jaga kesehatan kamu agar yang ada dalam diri kamu pun juga ikut-ikutan membaik atau stabil. Oke, kita jumpa lagi the next time. Ya, bye-bye semua Virgo.